Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang modul 8 pada modul pembelajaran IPA di SD, di mana judulnya adalah Telaah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP 2006 dan penjabarannya dalam rancangan pembelajaran IPA di tingkat SD atau MI. Baik. Untuk tim penyaji sendiri, di sini ada saya Faisal Satya Nur Rahman, lalu ada Ibu Rina Marlina, ada Ibu Isa Susilawati, dan Ibu Novarida Kusman. Baik, untuk KB1 di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu, di mana yang pertama kita akan membahas tentang penyusunan KTSP dan rancangan pembelajaran materi esensial di kelas 3. Yang pertama, pengertian KTSP. Pengimplementasian KTSP di sekolah didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22, 23, dan 24 tahun 2006 yang mengharuskan satuan pendidikan mengembangkan KTSP. KTSP terdiri dari tujuan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Dari komponen tersebut, KTSP memberikan keleluasaan kepada setiap sekolah untuk mengembangkan kurikulum dengan tetap memperhatikan potensi sekolah dan potensi daerah sekitar. Landasan implementasi KTSP di sini ada beberapa ya. Yang pertama yaitu dari segi aturan. Ada UU RI nomor 20 tahun 2003 ya, lalu di sini juga ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 yang berisi tentang standar isi, dan Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan. Lalu ada juga UU Nomor 20 Tahun 2003 Sesdiknas. Lalu juga ada di pasal 36 sampai dengan 38 PP nomor 19 tahun 2005 pasal 17 ayat 2. Lalu ada Permendiknas nomor 24 tentang pelaksanaan Permendiknas nomor 22. Itu tentang standar isi, dan Permendiknas nomor 23 tentang standar kompetensi lulusan. Untuk standar isi sendiri di sini mencangkup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Termasuk di dalamnya adalah kerangka dasar dan struktur kurikulum, standar kompetensi, dan kompetensi dasar. Setiap mata pelajaran pada setiap semester dan setiap jenis jenjang. Lalu pendidikan dasar dan menengah. Standar isi ditetapkan dengan Kemendiknas nomor 22 tahun 2006. Untuk standar kompetensi lulusan, di sini standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencangkup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sebagaimana yang ditetapkan dengan Kemendiknas nomor 23 tahun 2006. Standar kelulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik yang menjadi standar kompetensi lulusan, minimal satuan pendidikan, kelompok mata pelajaran, dan mata pelajaran. Nah, di sini selanjutnya ada perbedaan kurikulum 94/2004 dan standar isi atau kurikulum KTSP ya. Yang pertama, terjadi pengurangan beban belajar pada kurikulum 2004 dan standar isi secara drastis jika dibandingkan dengan kurikulum 1994. Jumlah jam belajar juga berkurang, di mana pada standar isi itu hanya 35 menit dalam 1 jam pelajaran. Jadi ketika kita mencantumkan 1 JP atau 1 jam pelajaran, itu berarti sama dengan 35 menit kalau di kurikulum KTSP dan 2004. Pada kurikulum 1994, materi alokasi waktu dan waktu penilaian itu lebih terperinci, jadi sudah ada jadwal khususnya ya.
Nah, selain itu pada kurikulum 2004, setelah standar kompetensi dan kompetensi dasar juga telah terinci materi pokok. Nah, ini materinya lebih pokok di 2004, kurikulum 2004. Pada standar isi, guru dituntut mengembangkan materi, KBM, alokasi waktu, dan penilaiannya yang disajikan dalam bentuk silabus. Nah, jadi kalau di KTSP sendiri, bedanya dengan kurikulum sebelumnya adalah guru yang menentukan sendiri kapan apa bentuk materinya, kapan jadwalnya, bentuk penilaiannya juga seperti apa, dan lain sebagainya. Gitu. Lalu untuk perbedaan selanjutnya, IPS dan IPA di kurikulum 1994 tidak eksplisit dicantumkan, sedangkan pada kurikulum 2004 dan standar isi itu dijelaskan dengan eksplisit. Jadi ada mata pelajaran IPA dan IPS dan disebutkan dengan jelas gitu ya. Selanjutnya ada pendekatan pembelajaran yang berbeda pada tiap level di kurikulum 1994, 2004, dan standar isi. Di kurikulum 1994 menggunakan catur bulan, ya, jadi per 3 bulan, kalau tidak salah perhitungannya. Sedangkan pada kurikulum 2004 dan standar isi itu menggunakan semester atau sekitar 6 bulan. Pembentukan sikap pada kurikulum 1994 itu terintegrasi dengan mata pelajaran. Sedangkan pada kurikulum 2004 menggunakan pembiasaan, lalu pada standar isi itu terintegrasi dengan ekskul. Jadi dalam pembentukan sikap di KTSP sendiri lebih ditekankan pada kegiatan ekskul gitu ya. Lalu poin selanjutnya adalah penilaian kurikulum 94 itu menggunakan tes formatif dan sumatif. Jadi gabungan antara formatif dan sumatif, di mana formatif sendiri biasanya dilakukan secara harian dan sumatif itu di akhir untuk mengecek hal-hal yang mungkin belum terperiksa oleh guru dan lain sebagainya. Lalu pada kurikulum 2004 dan standar isi itu fokusnya menggunakan penilaian kelas yang mengintegrasikan peranan guru dalam penilaian baik pada proses maupun hasil. Jadi tidak hanya dari formatif dan sumatif saja, tapi penilaian prosesnya juga masuk. Misalkan sehari-hari pada materi A misalkan ya, pada materi misalkan perubahan wujud, apakah anak itu diberikan materi 1 penilaiannya seperti apa, penilaian di pertemuan kedua seperti apa, pertemuan ketiga seperti apa, dan seterusnya. Jadi lebih komprehensif penilaian. Yang terakhir ada pelaksanaan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam penyusunan KTSP adalah melakukan analisis konteks, di mana analisis konteks ini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama mengidentifikasi standar isi atau SI dan standar kompetensi lulusan atau SKL sebagai acuan. Lalu yang kedua menganalisis kondisi yang ada di satuan pendidikan yang meliputi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, biaya, dan program-program lainnya. Hal ini berkaitan dengan tadi ya, karena KTSP itu sendiri sifatnya bisa dikembangkan oleh satuan pendidikannya masing-masing, jadi perlu mempertimbangkan hal-hal yang tadi saya sebutkan. Lalu menganalisis peluang dan tantangan yang ada di masyarakat dan lingkungan sekitar komite sekolah, dewan pendidikan, dinas pendidikan, asosiasi profesi, dunia industri, dan dunia kerja, sumber daya alam, dan sosial budaya. Kurang lebih seperti itu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Rina. Mangga Ibu Rina. Ya, baik. Terima kasih Pak Faisal. Selanjutnya kita akan diskusi untuk mekanisme penyusunan. Dalam mekanisme penyusunan KTSP akan dijabarkan dalam 3 hal. Yang pertama adalah tim penyusun KTSP. Tim penyusun KTSP ini dibagi menjadi tim penyusun KTSP pada SD, SMP, SMA, dan SMK. Terdiri atas guru, konselor, dan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota. Di dalam kegiatan tim penyusun melibatkan komite sekolah dan narasumber serta pihak lain yang terkait. Kemudian untuk supervisinya itu dilakukan oleh dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan tingkat kabupaten atau kota untuk SD dan SMP dan tingkat provinsi untuk SMA dan SMK. Kemudian untuk tim penyusun KTSP pada MI, MTS, MA, dan MAK
terdiri atas guru, konselor, dan kepala madrasah sebagai ketua merangkap anggota. Di dalam kegiatan, tim penyusun melibatkan komite sekolah, kemudian narasumber, serta pihak lain. Nah, sedangkan untuk supervisinya ini dilakukan oleh departemen yang menangani urusan pemerintah di bidang agama. Untuk tim penyusun KTSP pada tingkat pendidikan khusus, SDLB, SMPLB, dan SMALB, terdiri atas guru, konselor, kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota. Dan untuk di tim penyusunnya ini juga sama melibatkan komite sekolah, narasumber, serta pihak yang terkait. Nah, untuk supervisinya itu dilakukan oleh Dinas Provinsi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan. Mekanisme penyusunan yang kedua adalah pemberlakuan. Dokumen KTSP pada SD, SMP, SMA, dan SMK dinyatakan berlaku oleh kepala sekolah setelah mendapatkan pertimbangan dari komite sekolah dan diketahui oleh dinas tingkat kabupaten atau kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD dan SMP. Sedangkan untuk tingkat provinsi untuk SMA dan SMK. Dokumen KTSP dan pada MI, MTS, MA, dan MAK dinyatakan berlaku oleh kepala madrasah setelah mendapat pertimbangan dari komite madrasah dan diketahui oleh departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama. Yang ketiga adalah pelaksanaan penyusunan KTSP. Di dalam pelaksanaan penyusunan KTSP, tingkat satuan pendidikan merupakan bagian dari kegiatan perencanaan sekolah atau madrasah. Kegiatan ini bisa dalam bentuk rapat kerja atau lokakarya sekolah atau madrasah dan atau kelompok sekolah atau madrasah yang diselenggarakan dalam jangka waktu sebelum tahun pelajaran baru. Kemudian tahap kegiatan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan secara garis besar meliputi penyiapan dan penyusunan draft, kemudian review dan revisi serta finalisasi. Next. Ya, untuk prinsip-prinsip pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan, pengembangan KTSP mengacu pada SI dan SKL dan berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP serta memperhatikan pertimbangan komite sekolah atau madrasah. Nah, untuk KTSP ini dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip yang pertama berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungan. Maksudnya adalah bahwa kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan lain sebagainya gitu. Untuk mendukung pencapaian ini, pengembangan kompetensi peserta didik harus disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan. Yang kedua adalah beragam dan terpadu. Di sini maksudnya adalah bahwa kurikulum itu dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antar substansinya. Yang ketiga adalah tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Maksudnya adalah bahwa semangat dan isi kurikulum memberikan pengalaman belajar peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat yaitu harus relevan dengan kebutuhan kehidupan. Nah, ini juga sangat penting ya untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan bermasyarakat, dunia usaha, dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional merupakan keniscayaan. Yang kelima adalah menyeluruh dan berkesinambungan. Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan, dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan.
Yang keenam adalah belajar sepanjang hayat. Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Jadi kurikulum itu mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, non-formal, dan informal dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya. Yang ketujuh adalah seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah gitu. Nah, ini kurikulum ini dikembangkan dengan memperhatikan dua kepentingan ini yang saling berkaitan gitu, saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan moto Bhinneka Tunggal Ika dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Baik, selanjutnya adalah tentang komponen KTSP. Yang pertama ada komponen visi dan misi satuan pendidikan. Visi adalah imajinasi moral yang menggambarkan profil sekolah yang diinginkan di masa depan. Contohnya misalkan visinya beriman, terdidik, dan berbudaya atau unggul dalam prestasi berdasarkan iman dan takwa. Sedangkan misi adalah tingkatan misi adalah tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi. Misi jadi merupakan penjabaran dari visi. Jadi misi itu merupakan penjabaran dari visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban, dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan dalam mewujudkan visi. Contohnya saja menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan juga budaya bangsa sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak. Yang kedua adalah tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dirumuskan mengacu kepada tujuan umum pendidikan berikut. Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang ketiga adalah struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dalam mengembangkan struktur dan muatan kurikulum, dituntut mendeskripsikan dan menetapkan aspek-aspek seperti mata pelajaran, kemudian muatan lokal, kegiatan pengembangan diri, pengaturan beban belajar, ketuntasan belajar, dan kenaikan kelas dan kelulusan. Kemudian menyusun kalender pendidikan yang keempat ya. Kalender pendidikan merupakan acuan kegiatan akademik dan non-akademik di sekolah. Nah, ini juga sudah ada aturannya gitu bahwa contohnya untuk kegiatan minggu efektif belajar itu alokasi waktunya minimum di 34 minggu dan maksimum di 38 minggu. Sedangkan jeda tengah semester itu maksimum di 2 minggu, jeda antar semester maksimum 2 minggu, libur akhir tahun pelajaran maksimum 3 minggu, hari libur keagamaan 2-4 minggu, hari libur umum atau nasional maksimum di 2 minggu, hari libur khusus maksimum 1 minggu, kegiatan khusus sekolah atau madrasah maksimum di 3 minggu. Selanjutnya adalah silabus. Nah, untuk silabus ini merupakan rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian alokasi waktu, dan sumber bahan atau alat belajar. Kemudian dan yang keenam adalah membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Isa. Kepada Ibu Isa, silakan. Ya, terima kasih Bu Rina. Untuk selanjutnya adalah modul 8 kegiatan belajar 1 bagian M, yaitu pengembangan silabus. Langkah yang harus dilakukan sebelum tahun ajaran berlangsung bersama KKG atau PKG atau MGMP atau Dinas Pendidikan membuat bersama-sama silabus untuk diimplementasikan secara tepat saat pembelajaran. Yang pertama adalah pengertian silabus. Apa itu pengertian silabus?
Silabus adalah rencana pembelajaran, mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup isinya ada standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, sumber atau bahan atau alat belajar. Yang kedua adalah prinsip pengembangan silabus. Silabus itu harus mencakup ilmiah. Apa itu ilmiah? Jadi keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua, relevan. Cakupan kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat pengembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga, prinsip pengembangan silabus itu harus sistematis, yaitu komponen-komponen silabus yang saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang selanjutnya konsisten, yaitu adanya hubungan yang konsisten, ajeg atau taat asas antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang selanjutnya adalah memadai. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Dan yang selanjutnya adalah aktual dan kontekstual. Artinya cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Selanjutnya, prinsip pengembangan kurikulum adalah harus fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah atau tuntutan masyarakat. Dan yang terakhir, pada prinsipnya dalam pengembangan kurikulum adalah pengembangan silabus adalah menyeluruh. Artinya, komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Ya, selanjutnya bagaimana contoh model silabus? Ya, contoh model silabus di sini yang pertama ada identitas seperti nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, dan alokasi waktu. Sedangkan isinya ada standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Selanjutnya, yang keempat adalah bagaimana sih langkah-langkah pengembangan silabus yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah mengisi kolom identitas. Ya, tadi seperti nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, dan juga alokasi waktu. Yang kedua adalah mengkaji standar kompetensi. Mengkaji standar kompetensi mata pelajaran dengan memperhatikan hal berikut, misalnya urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan atau tingkat kesulitan materi. Yang selanjutnya, keterkaitan antar standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran atau keterkaitan SK dan KD dalam antar mata pelajaran. Selanjutnya, mengkaji kompetensi dasar. Dalam mengkaji kompetensi dasar ini, harus apa yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu, keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar, juga keterkaitan antara kompetensi dasar dan standar kompetensi antar mata pelajaran. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi materi pokok. Yang harus dipertimbangkan adalah potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, tingkat perkembangan fisik, kebermanfaat bagi peserta didik, struktur keilmuan, aktualitas, relevansi, dan juga alokasi waktu. Ya, selanjutnya yang kelima adalah pengembangan kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, kita harus merancang untuk memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik, yang selanjutnya bervariasi dan mengaktifkan peserta didik, dan yang terakhir adalah memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai oleh peserta didik. Yang keenam adalah merumuskan indikator. Dalam merumuskan indikator,
merupakan penanda pencapaian KD, ditandai dengan perubahan perilaku yang dapat diukur mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator juga dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, kesatuan pendidikan, dan juga potensi daerah. Indikator juga digunakan sebagai dasar menyusun dalam penilaian. Selanjutnya yang ketujuh, menentukan jenis penilaian. Nah, dalam penilaian itu ada berbentuk tes, ada non-tes, dan bentuk lisan, dan kinerja atau proyek, produk, portofolio, dan penilaian diri. Yang kedelapan adalah menentukan alokasi waktu. Penentukan alokasi waktu ini perlu setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi mata pelajaran, juga mempertimbangkan KD, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan kepentingan kompetensi dasar tersebut. Yang kesembilan adalah menentukan sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan atau objek dan atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Berupa apa? Yaitu bisa berupa media cetak, elektronik, narasumber, lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Selanjutnya, struktur kurikulum mata pelajaran IPA untuk SD. Di sini dicontohkan, ada contoh bagaimana cara pembuatan silabus dalam merancang pembelajaran IPA di kelas 3 ya. Itu ada di halaman 8.27 ya. Bisa dilihat di halaman tersebut bagaimana contoh merancang pembelajaran IPA di kelas 3. Itu untuk silabusnya. Dan selanjutnya yang adalah merancang pembelajaran materi. Di sini dicontohkan dalam materi kelas 5. Bisa dilihat dalam modul pembelajaran IPA di SD ada pada halaman 8.28 sampai 8.33. Di sini dicontohkan bagaimana cara pembuatan RPP dimulai dari identitas dan selanjutnya isinya yaitu dimulai dengan standar kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi. Selanjutnya ada langkah-langkah kegiatan baik dari pembukaan atau kegiatan awal, kegiatan inti, dan ada juga penilaian. Ini ada di halaman 8.31 dan selanjutnya adalah kegiatan akhir. Itu yang bisa saya sampaikan dari contoh-contoh pembuatan RPP. Ya, terima kasih. Selanjutnya kepada Bu Nova dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Isa. Berikutnya saya akan menyampaikan tentang merancang pembelajaran IPA di kelas 4. Nah, pada penjelasan sebelumnya kita mempelajari tentang telaah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006. Sebelum kita membahas tentang merancang pembelajaran IPA, kita akan sampaikan dulu konsep materi yang akan diajarkan, yaitu materi esensial kelas 4. Mungkin kita sering mendengar kata gaya dalam percakapan sehari-hari. Nah, gerak, gaya, dan energi ini adalah materi yang akan disampaikan kepada peserta didik kelas 4. Sebelum kita merancang silabus dan merancang RPP, alangkah lebih baiknya kita menyampaikan dulu Aduh, maaf. Kok jadi santai. Menyiapkan materi mungkin ya, menyiapkan materi. Iya. Memahami menurutnya Bu Nova. Memahami. Iya. Jadi ngeblank gitu. Jadi ngeblank. Mau mulai dari mana? Dari sini lagi? Udah situ aja, ya. Dari sini aja sih.
Ya, dalam pelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang telah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006. Sebelum kita membahas tentang bagaimana cara membuat silabus dan RPP IPA di kelas 4, kita akan sampaikan terlebih dahulu konsep materi yang akan disampaikan di kelas 4, yaitu mengenai gaya, gerak, dan energi. Mungkin kita sering mendengar kata gaya dalam percakapan sehari-hari. Namun pengertian gaya dalam ilmu pengetahuan alam berbeda dengan pengertian gaya yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Gaya merupakan konsep yang abstrak karena tidak dapat diamati. Kita hanya dapat mengamati akibat yang ditimbulkan oleh gaya. Oleh karena itu, kita harus menyertakan contoh-contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kejadian sehari-hari yang dapat dijadikan contoh nyata dalam pembelajaran gaya, misalnya siswa membawa buku, mendorong meja, membuka pintu kelas, menulis di papan tulis, kemudian kuda menarik kereta, dan lokomotif menarik gerbong kereta api. Nah, contoh tersebut dapat digunakan untuk menghantarkan peserta didik memahami pengertian dari gaya dan kepada suatu pemahaman bahwa dalam melakukan kegiatan tersebut diperlukan gaya. Dalam pengertian ilmiah, gaya adalah sesuatu yang dapat menyebabkan suatu benda atau makhluk hidup yang dikenainya mengalami hal-hal berikut ini, yaitu berubah bentuknya, misalnya dari plastisin diubah bentuk, menekan, menariknya dengan tangan menjadi suatu bentuk tertentu. Berubah kecepatannya, misalnya mobil berhenti dan bergerak, dari bergerak lambat menjadi bergerak cepat, dari bergerak menjadi berhenti. Kemudian berubah arah geraknya, bola yang sedang menggelinding dapat ditendang sehingga menuju ke arah yang diinginkan. Nah, sebagai rujukan untuk memahami pengertian gaya, kita dapat menyampaikan teori dari Sir Isaac Newton, seorang ahli fisika, telah berhasil merumuskannya. Rumusan tersebut diterangkan dalam hukum Newton yang intinya sebagai berikut. Terdapat 3 hukum Newton. Hukum Newton yang pertama adalah semua benda cenderung mempertahankan keadaannya, yaitu artinya berbeda yang semula diam maka selamanya akan diam. Contoh, mobil mainan akan diam selamanya jika tidak digerakkan. Demikian juga dengan yang semula bergerak maka selamanya bergerak dengan kecepatan yang tetap. Lalu hukum Newton yang kedua, suatu benda yang dikenai gaya tetap maka benda tersebut akan mengalami perubahan kecepatan yang tetap pula. Besar kecepatan atau arah kecepatannya. Perubahan kecepatan yang tetap itu disebut percepatan. Kemudian hukum Newton 3. Jika benda 1 memberi gaya atau gaya aksi kepada benda 2, maka benda 2 juga akan memberi gaya atau gaya reaksi kepada benda pertama. Besarnya gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Dari contoh-contoh tersebut, tampak bahwa benda mengalami tarikan atau dorongan dikenai gaya dapat berpindah tempat atau bergerak. Akan tetapi perlu diingat bahwa tarikan atau dorongan atau gaya pada benda tidak selalu menyebabkan benda tersebut berpindah atau bergerak. Sebuah benda yang didorong di atas meja bisa tetap diam jika ada gaya gesek antara meja dan benda yang melawan gaya dorong. Kedua gaya tersebut sama besar dan berlawanan arah. Jadi totalnya gaya 0 sehingga benda tersebut tetap diam. Tetapi jika gaya dorong lebih besar daripada gaya gesek, maka benda tersebut akan bergerak. Nah, di sini terdapat 5 gaya. Yang pertama adalah gaya magnet, yang kedua gaya gravitasi, yang ketiga gaya gesek, yang keempat gaya pegas, dan yang kelima adalah gaya listrik. Untuk gaya magnet, di sekitar kita itu terdapat, di sekitar magnet terdapat medan magnet. Sebuah benda yang berada di dalam medan magnet akan dipengaruhi oleh medan magnet tersebut sehingga bersifat seperti magnet. Oleh karena itu, benda tersebut akan tarik-menarik dengan magnet. Tidak semua benda yang berada di dalam medan magnet akan dipengaruhi oleh magnet atau ditarik oleh magnet, tetapi hanya benda-benda yang terbuat dari besi dan baja atau benda-benda yang mengandung besi dan baja. Gaya magnet banyak dimanfaatkan pada peralatan listrik seperti bel listrik,
pintu lemari es, atau tutup kotak pensil. Selanjutnya yang kedua, gaya gravitasi. Benda-benda yang berada di atas permukaan bumi akan selalu jatuh ke permukaan bumi. Hal ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi yang mengarah ke pusat bumi. Gaya gravitasi bumi juga disebut dengan gaya tarik bumi. Selanjutnya yang ketiga adalah gaya gesek. Gaya gesek terjadi apabila ada dua buah benda saling bersentuhan dan satu benda bergerak terhadap benda lainnya. Misalnya satu benda diam, lainnya bergerak, kedua bergerak berlawanan arah, kedua benda bergerak searah tapi berbeda kecepatannya. Gaya gesek yang melawan atau menahan gaya tarik atau dorong berbeda-beda besarnya tergantung kepada keadaan permukaan benda yang saling bersentuhan dan berat benda yang saling bergesekan. Lalu gaya yang keempat adalah gaya pegas. Gaya pegas yang diregangkan atau dimampatkan akan timbul gaya ke arah yang berlawanan dengan arah gaya yang diberikan. Gaya yang timbul tersebut disebut gaya pegas. Gaya pegas timbul karena adanya sifat elastis atau sifat lenting bahan pembuatnya. Sifat elastis ini dimiliki oleh benda yang akan kembali ke dalam keadaan atau bentuk semula apabila diubah bentuknya. Oleh karena itu, gaya pegas disebabkan oleh sifat elastis atau sifat lenting pegas, maka gaya pegas tersebut disebut dengan gaya elastis atau gaya lenting. Lalu yang terakhir adalah gaya listrik. Nah, di sekitar benda bermuatan listrik terdapat medan listrik. Demikian juga halnya dengan benda yang bermuatan listrik statis atau listrik yang tidak mengalir. Benda-benda tertentu yang berada di dalam medan listrik akan ditarik oleh benda bermuatan listrik tersebut. Sebagai contoh, penggaris plastik yang tidak digosokkan ke rambut tidak akan dapat menarik potongan kertas kecil, sedangkan penggaris plastik yang digosokkan kepada rambut, maka rambut yang kering, maka akan dapat menarik potongan kertas-kertas kecil. Selanjutnya merancang pembelajaran materi kelas 4. Sebelum kita membuat RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, terlebih dahulu kita akan membuat silabus. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Isa, dalam pembuatan silabus itu terdapat kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, indikator, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, berdasarkan materi yang sudah tadi dijelaskan tentang gaya gerak tersebut, kita akan membuat kompetensi dasarnya dulu yang sesuai. Kompetensi yang sesuainya itu adalah pada kelas 4 adalah KD 5.1, yaitu mendeskripsikan hubungan antara gaya, gerak, dan energi melalui percobaan, atau gaya gravitasi, gaya gerak, gaya magnet. Kemudian, materi pokok pembelajarannya adalah hubungan antara gaya, gerak, dan energi. Indikator yang digunakannya membandingkan kecepatan jatuh dua benda yang berbeda berat. Lalu menyimpulkan gaya gravitasi bumi menyebabkan benda jatuh. 5.1.3 melakukan percobaan yang menunjukkan sifat-sifat magnet. Selanjutnya menjelaskan cara memperkecil atau cara memperbesar gaya gesekan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menjelaskan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan oleh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah kegiatan pembelajarannya. Dalam kegiatan pembelajarannya adalah melakukan percobaan yang menyelidiki kecepatan jatuh dari dua benda yang berbeda beratnya. Dilanjutkan dengan diskusi kelompok tentang hasil percobaan, kemudian melaporkan hasil diskusi. Dilanjutkan dengan perbaikan atau membuat rangkuman. Selanjutnya melakukan percobaan yang menunjukkan sifat-sifat magnet. Kemudian peserta didik mendiskusikan secara berkelompok dan membahas hasil dari percobaannya tersebut. Setelah peserta didik melakukan percobaan, peserta didik akan melaporkan hasil kerja kelompok tersebut. Dan terakhir adalah perbaikan hasil kesimpulan.
Lalu untuk penilaiannya adalah tertulis, lisan, proses, unjuk kerja, dan proyek. Untuk alokasi waktunya, untuk materi ini adalah 10 JP. Buku sumbernya adalah buku sumber dari sekolah, kemudian kit IPA, dan berbagai benda yang beratnya berbeda-beda. Lalu benda-benda atau bahan-bahan di sekitar lingkungan. Nah, setelah kita merancang silabus, baru kita mulai merancang rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa disebut dengan RPP. Setelah tadi kita merancang silabus, selanjutnya kita akan merancang RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Ditentukan dulu mata pelajarannya, yaitu ilmu pengetahuan alam atau IPA. Untuk kelas, ditulis kelas 4 semester 1, alokasi waktunya 2 jam. Pelajaran 10 kali 35 menit. Standar kompetensinya, memahami hubungan antara gaya, gerak, dan energi serta fungsinya. Kompetensi dasar mendeskripsikan hubungan antara gaya, gerak, dan energi melalui percobaan. Atau gaya gravitasi, gaya gerak, gaya magnet. Indikatornya, yang pertama membandingkan kecepatan jatuh dua benda yang berbeda berat. Yang kedua, menyimpulkan gaya gravitasi bumi menyebabkan benda jatuh. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menjelaskan penyebab benda-benda jatuh ke bawah. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui arah jatuhnya bola saat dilemparkan dalam berbagai posisi. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan bahwa gaya tarik bumi menyebabkan bola yang dilempar ke atas akan jatuh ke permukaan bumi. Untuk materi ajar atau materi pokoknya adalah gaya, gerak, dan energi. Langkah-langkah pembelajarannya. Untuk pertemuan pertama, gaya gravitasi menyebabkan benda jatuh. Langkah pembelajarannya yang pertama, kegiatan awal. Guru mengawali pengetahuan awal peserta didik dengan cara bertanya kemana arah jatuhnya bola setelah dilempar ke atas. Kemudian mereka diminta memperhatikan arah gerak bola. Akan diperoleh hasil pengamatan bahwa bola bergerak ke atas dan kembali ke bawah menuju ke permukaan bumi atau tanah atau lantai. Kemudian ditanyakan apa yang menyebabkan benda-benda jatuh ke bawah. Nah, nanti anak-anak akan memberikan jawabannya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, lakukan percobaan di bawah ini. Ada 4 percobaan. Percobaan yang pertama adalah bola dilepaskan dari atas. Kemudian yang kedua adalah bola dilempar ke atas. Percobaan yang ketiga adalah bola dilempar condong ke atas. Percobaan yang keempat adalah bola dilempar mendatar. Nah, nanti akan didapatkan hasil pengamatan. Hasil pengamatannya adalah bola dilepas dari atas bergerak menuju permukaan bumi. Kemudian bola yang dilempar ke atas bergerak ke atas sampai di puncak berbalik arah dan bergerak menuju permukaan bumi. Kemudian bola dilempar miring ke atas bergerak dengan lintasan parabola menuju ke permukaan bumi. Lalu hasil pengamatan yang keempat, bola dilempar horizontal ke samping bergerak melengkung menuju permukaan bumi. Nah, melalui diskusi diperoleh hasil. Jika demikian, pasti ada sesuatu di dalam bumi yang menarik semua benda yang ada di permukaannya. Lalu informasikan bahwa sesuatu itu disebut gaya gravitasi atau gaya tarik bumi. Kemudian tanyakan kepada peserta didik, apa artinya jika semua benda pada akhirnya selalu bergerak menuju ke permukaan bumi? Nah, di situ terdapat kesimpulan atau dapat ditarik kesimpulan pasti ada sesuatu yang menarik benda itu yang berasal dari bumi. Kemudian diinformasikan juga bahwa sesuatu yang menarik semua benda yang ada di sekitar permukaan bumi itu disebut gaya gravitasi atau gaya tarik bumi. Letaknya ada di pusat bumi. Nah, setelah itu
kegiatan akhirnya itu adalah berupa pemantapan, yaitu yang pertama penerapan dalam kehidupan sehari-hari karena semua benda di atas permukaan bumi selalu jatuh ke permukaan bumi, maka dibuatlah olahraga terjun payung, lempar lembing, lompat indah, dan lain sebagainya. Lalu kemudian peserta didik diberikan penugasan. Penugasannya berupa apa? Misalnya, mendiskusikan dengan teman apa yang terjadi jika bumi tidak menarik benda-benda yang ada di permukaan bumi. Kemudian minta peserta didik untuk melaporkan hasilnya secara tertulis. Lalu penugasan yang kedua adalah bagaimana caranya agar kapas yang bergerak ke udara tidak bergerak sampai ke permukaan bumi. Seperti itu untuk penugasan kepada peserta didiknya. Contoh RPP yang sudah dijelaskan tadi merupakan rambu-rambu yang dapat dijadikan masukan untuk kita sebagai pengajar maupun yang belum pernah mengajar ya. Penting diperhatikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan harus relevan dengan materi yang diajarkan dan penilaian yang dibuat. Seperti itu. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan untuk KB2-nya. Saya kembalikan ke Pak Faisal. Baik, itu tadi rangkaian penjelasan dari modul 8 yang kami bisa sampaikan. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.